Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Edukasi ID seputar dunia pendidikan. Kembali lagi bersama aku Anas Arifidia. Kali ini aku akan membuat video mengenai teknik analisis tren dan teknik analisis persentase per komponen atau common sense. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan update terbaru dari channel YouTube Edukasi ID. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke pembahasannya. Teknik analisis tren. Apa sih teknik analisis tren? Teknik analisis tren adalah metode analisa perbandingan dari laporan keuangan selama beberapa periode yang menggunakan tahun awal sebagai tahun dasar atau angka indeks, di mana semua pos-pos yang ada dalam laporan keuangan dinyatakan dengan angka 100, sehingga pos-pos yang sama di tahun setelah tahun dasar diamati dalam rasio terhadap tahun dasarnya. Penggunaan analisis tren ini akan memberikan manfaat bagi para pengguna laporan keuangan, diantaranya adalah 1. Investor. Para investor memerlukan informasi yang kuat mengenai aktivitas laporan keuangan perusahaan, apakah pada periode mendatang menghasilkan laba atau rugi. Dan yang kedua adalah pemberi pinjaman atau kreditur. Memerlukan informasi keuangan perusahaan untuk memutuskan pemberi pinjaman mengenai dana yang tertanam pada perusahaan apakah akan kembali sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Dan yang ketiga adalah manajemen. Dapat terbantu mengenai perencanaan, pengendalian, tanggung jawab, serta pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis. Beberapa langkah untuk melakukan analisis tren dalam bentuk presentase adalah sebagai berikut menurut Harahap tahun 2017. Yang pertama, menentukan tahun dasar. Cara menentukan tahun dasar adalah melihat tahun pendirian atau tahun perubahan pos-pos laporan keuangan tahun dasar dicatat dengan indeks 100. Yang kedua, menghitung angka indeks tahun lainnya dengan menggunakan angka pos laporan keuangan tahun dasar sebagai penyebut. Yang ketiga, memprediksi kecenderungan yang mungkin akan terjadi dari kecenderungan historis pos laporan keuangan yang dianalisis. Yang keempat, mengambil kesimpulan atau keputusan mengenai hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut. Nah, itulah beberapa langkah untuk melakukan analisis tren. Oke, di sini aku udah menyediakan tabel analisis tren dan akun-akun ini aku ambil dari neraca atau laporan posisi keuangan dari PT BSD Tbk ya. Aku menggunakan 3 periode yaitu 2017, 2018, dan 2019, di mana 2017 sebagai tahun dasar atau angka indeksnya. Nah, ini cara simpelnya ya. Untuk lebih rincinya, kalian bisa memakai semua akun-akun yang ada di laporan posisi keuangan perusahaan terkait sama memakai laporan laba rugi perusahaan terkait. Kalau di sini aku ambil contoh buat sampelnya aja. Jadi aku pakai laporan posisi keuangan, tetapi yang aku ambil adalah total aset lancar dan lain sebagainya. Untuk cara perhitungannya gimana? Gampang banget. Untuk mencari persentase, yaitu kita bagikan saja tahun 2018 dengan tahun 2017 dikali 100. Sudah terlihat hasilnya 117%. Begitupun seterusnya sampai dengan yang paling terakhir. Nah, sudah terlihat hasilnya. Nah, untuk tahun 2019 atas tahun 2017 pun sama, yaitu dengan membagi total aset lancar di tahun 2019 dengan total aset lancar di tahun 2017 dikali dengan 100. Sudah terlihat hasilnya 135%. Lalu kita ke bawahan aja. Nah, sudah terlihat semua ya hasilnya ya. Ini adalah hasil dari analisis tren. Gimana, gampang kan? Sekarang kita buat analisisnya.
Di sini aku udah menyiapkan analisisnya. Nah, ini analisisnya. Aku bacakan ya, analisis trennya. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa analisis tren dari aset menunjukkan bahwa jumlah aset setiap tahunnya cenderung meningkat, sedangkan untuk hutangnya cenderung menurun di setiap tahunnya. Ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan aset dengan efektif dan efisien, serta perusahaan dianggap mampu melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan dalam total ekuitas menunjukkan tren cenderung meningkat. Kondisi ini menunjukkan kemampuan perusahaan yang efektif dalam menggunakan ekuitasnya untuk menghasilkan laba. Analisis tren bersifat fluktuatif dan cenderung naik. Kondisi ini menunjukkan efektivitas manajemen dalam mengelola aset produksi menjadi laba semakin baik. Ini adalah analisis tren yang aku buat ya. Untuk ini analisisnya itu tergantung pendapat kalian masing-masing dan tergantung perusahaan mana yang kalian analisis ya. Dan tergantung hasil analisis dari yang kalian kerjakan. Bagaimana? Gampang kan menganalisis dengan teknik analisis tren? Untuk selanjutnya adalah teknik analisis common sense atau teknik analisis persentase per komponen. Analisis persentase per komponen atau common sense adalah metode analisa yang dilakukan untuk membandingkan antara komponen yang ada dalam suatu laporan keuangan, baik yang ada di neraca maupun laporan laba rugi. Analisa common sense ialah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi porsi dari total penjualan atau untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva untuk laporan neraca. Laporan keuangan dalam persentase per komponen atau common sense statement menyatakan masing-masing posnya dalam satuan persen atas dasar total kelompoknya. Cara penyusunan laporan keuangan ini disebut teknik analisis common sense dan termasuk metode analisis vertikal. Suatu neraca yang disusun dalam presentasi per komponen atau common sense statement dapat memberikan informasi sebagai berikut. Yang pertama, komposisi investasi atau aktiva. Suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Yang kedua, struktur modal komposisi pasiva yang dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Apabila neraca dalam persentase per komponen disusun secara komparatif, misalnya 2 tahun berturut-turut, dapat memberikan informasi mengenai perubahan komposisi, baik komposisi investasi maupun struktur modal. Laporan laba rugi yang disusun dalam persentase per komponen dapat menggambarkan distribusi atau alokasi setiap Rp1 penjualan kepada masing-masing elemen biaya dan laba. Apabila disusun secara komparatif dapat menggambarkan perubahan distribusi tersebut. Nah, di sini aku sudah menuliskan analisis persentase per komponennya. Bisa kalian lihat ya. Yang pertama, antara komponen piutang dengan total aktiva, yaitu piutang dibagi total aktiva dikali 100. Karena kita pakai 3 tahun, maka di sini ada tahun 2017, 2018, dan 2019. Kalian bisa lihat sendiri di tahun 2017 persentasenya adalah 1%, di tahun 2018 persentasenya 0,5%, dan di tahun 2019 persentasenya 0,3%. Analisis common sense pada perhitungan di atas menunjukkan saldo piutang pada tahun 2017 sebesar 1% dari jumlah aktiva. Artinya, setiap satu rupiah aktiva diinvestasikan ke piutang sebesar 0,01. Pada tahun 2018, piutang sebesar 0,5%, artinya setiap 1 rupiah dari aktiva diinvestasikan ke piutang usaha sebesar 0,005.
Sedangkan pada tahun 2019, piutang usaha sebesar 0,3%, artinya setiap Rp1 aktiva diinvestasikan ke piutang usaha sebesar 0,003. Dan untuk yang kedua adalah antara komponen utang bank jangka pendek dengan total pasifa. Ini pasifa ya. Untuk caranya, utang bank jangka pendek dibagi total pasifa dikali 100. Nah, di tahun 2017 bisa kalian lihat hasil perhitungannya menunjukkan 0,05%, di tahun 2018 0,05% juga, dan di tahun 2019 adalah 0% karena hutang jangka panjang di tahun 2019 adalah 0, sehingga hasilnya 0%. Untuk analisisnya, hutang bank jangka pendek pada tahun 2017 sebesar 0,05% dari jumlah pasifa. Artinya, setiap Rp1 aktiva dibiayai oleh pinjaman bank jangka pendek sebesar 0,005. Untuk hutang jangka pendek tahun 2018 besarnya sama dengan tahun 2017, yaitu 0,05% dari pasifa. Artinya, setiap Rp1 aktiva dibiayai dari pinjaman bank jangka pendek. Sedangkan pada tahun 2019, perusahaan tidak memiliki pinjaman jangka pendek atau sama dengan 0%. Artinya, setiap Rp1 dari aktiva tidak dibiayai dari pinjaman bank jangka pendek. Nah, ini untuk analisisnya ya. Dan untuk analisis ini bisa sesuaikan dengan laporan keuangan perusahaan yang kalian olah ya, yang kalian analisis. Jadi, analisisnya ini bisa beda-beda karena pasti persentase dan kenaikan ataupun penurunan dari piutang dan hutang akan berbeda untuk setiap perusahaannya. Nah, mungkin itu saja teknik analisis tren dan teknik analisis common sense atau persentase per komponen yang dapat aku sampaikan. Semoga teknik-teknik ini nanti bisa kalian gunakan untuk menganalisis laporan keuangan perusahaan. Nah, dari aku cukup sekian. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian yang lagi mengerjakan analisis laporan keuangan. Semoga bermanfaat dan aku ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.